Pernah gak sih, Rek? Kalian ngerasa menjadi NPC di kehidupan sendiri? Hidup cuma buat sekolah, tidur, dan nonton alur cerita Cak Movie sendirian sampai berkarat. Dan itulah kehidupan admin, maksudnya Mahera, MC kita kali ini nih, Rek. Tapi semuanya berubah ketika saat ada dua cewek cantik di kelasnya tiba-tiba masuk ke dunianya yang suram. Ini bukan sekedar cerita cinta biasa, tapi ini adalah takdir yang bikin jomblo ngenes kayak kita bakal iri, cengar-cengir sendiri, dan salting brutal. Alaba. Yo, ya apa kabare? Tumbriki admin bakal ngerangkum alur cerita anime yang direquest oleh Shiroko and the Gang, yaitu kelas D2 Bane Nikawai Onanako Totomodachi ni Nanta, yang kalau di bahasa Indonesia kan aku berteman dengan gadis tercantik nomor 2 di kelas. Cus, gimana, kepo kan dengan alur ceritanya? Yuk, gak usah basa-basi lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya, Re. Oh iya, tak lupa mari kita teriakan password ritual kita bersama-sama nih. Yuk, 1, 2, 3. Kepeseng. Kisah 1. Di sekolah selalu ada murid terkenal dan juga murid suram, seperti masa lalu admin kalian ini, Re. Tapi di balik murid suram itu ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh teman-temannya. Dan saat kelas masuk, mereka disambut oleh wali kelas baru yang bernama Bu Miki. Nah, semester baru seperti ini adalah musuh terbesar MC kita kali ini, Re. Dan di saat Bu Miki menyuruh siswa untuk memperkenalkan diri, MC kita mendapatkan kesempatan pertama. Yuk, perkenalkan MC kita. Dia bernama Mahera. Dia bilang hobinya adalah main game, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe, minum coklat panas. Woi, gak kayak gitu deh skripnya, Cak. Alamak. Tapi gara-gara Bu Miki ini notabene adalah ibu-ibu komplek, ia pun mengorek lebih dalam hobi dari Mahera. Dan akhirnya terungkap kalau setiap hari Jumat ia akan sendirian di rumah dan menghabiskan waktu untuk menonton film. Tapi masalahnya, film yang ditonton itu bukan film biru, tapi film hiu dan buaya, Re. Alamak, Duku Surabaya ikinjir. Lanjut, kemudian perkenalan berpindah ke siswa yang bernama Yu. Dia adalah salah satu murid tercantik di kelas. Yu juga adalah murid yang proaktif. Ditambah lagi, neneknya ternyata orang dari luar negeri. Makanya ia memiliki rambut yang indah. Tapi kali ini Yu tidak sendirian, karena ia masih bersama temannya yang bernama Umi. Sehingga Bu Guru langsung menyuruh Umi memperkenalkan diri juga. Oh iya, Umi ini adalah siswi tercantik kedua di kelas. Meski begitu, Umi agak kesal sih, karena harus satu sekolah dan sekelas pula dengan si Yu anomali ini. Dan perkenalan itu membuat teman-teman sekelasnya langsung terpesona oleh kecantikan mereka berdua yang memiliki vibe-vibe my kisah. Wen ya, termasuk si Mahera yang tahu mereka berdua akan menjadi pusat perhatian di kelas tahun ini. 何気にレベル高くね？俺にはどこまで行ってもか。 Kembali ke cerita Mahera. Selesai momen itu, ia pun menjalani hari SMA-nya seperti biasa, menjadi NPC kayak admin. Bentar dah, perasaan skripnya gak gini deh, Geng Sugeng. Soalnya admin masih bersosialisasi, woi. Alamak, dimana Mahera ini hidupnya selalu sendiri. Tidur sendiri, cuci baju sendiri, makan pun sendiri. Tapi perasaan gak gitu deh. Ini lirik lagu, woi. Ya, intinya murid introvert, Re. Dan ketika di rumah pun ia malah sering menghabiskan waktu untuk menonton film, ngegame, dan mengantarkan pizza. Dan kenapa Mahera ini suka menyendiri? Itu karena ia sudah muak dengan teman-temannya yang membahas tentang hal-hal konyol seperti 16 orang yang ada di sesuatu daerah. Dan ini mungkin kualitas terbagus nih menurut admin. Tanpa teman pun kita bisa menjalani kok. Lalu kita melompat ketika pulang sekolah. Di waktu itu Yu mengajak Umi untuk kulineran, mencari ayam geprek
japri atau seblak ya kan. Tapi Umi agak malas karena ia ingin menonton film. Dan ketika Yu ingin tahu genre apa yang Umi sukai, Yu agak kaget. Ternyata selera Umi seperti itu. Selera seperti apa, Cak? Nanti kalian tahu kok, Geng Sugeng. Lalu sepulang sekolah, karena Maehara tak sengaja menguping pembicaraan mereka berdua tadi, itu membuatnya kepikiran tentang bagaimana rasanya kalau ia mempunyai teman. Dan ketika ia memasuki sebuah toko film, ia sangat senang karena ini adalah tempat pelepasan emosinya. Akan tetapi Maehara malah tak sengaja bertemu dengan Umi. Bahkan Umi juga menyapanya. Halo mas, dalam sayang. Alamak, kepesing. Ya, mengalu lagi nih anak. Tapi siapa yang nggak mau ya kan? Wen ya. Sembari panik, Maehara bertanya, bukannya Umi sedang mau pergi berbelanja bersama Yu? Alamak, ketahuan nguping. Tapi sebenarnya Umi datang ke sini karena ia punya urusan dengannya. Sebab Umi termotivasi dengan Maehara karena Maehara orangnya blak-blakan banget saat perkenalan diri tadi. Tidak seperti Umi. Makanya ia pun meminta rekomendasi film di genre yang mereka sama-sama sukai, yaitu genre ikan hiu makan tomat. Awas ada bajul mat. Gak nyambung Cak, Bahnois. Dan itulah hubungan pertemanan pertama Maehara dan Umi. Dan bahkan Maehara mengajak Umi ke rumahnya. Loh, Cak, ngapain? Ya anu-anu geng. Meski jiwa mereka berbeda, tapi selera mereka sama. Dan di situ Maehara mengajak Umi untuk bermain game tembak-tembakan. Oh, それか。先週術 Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka nggak sadar sudah bermain sampai larut malam. Makanya mereka pun buru-buru membereskan tempat dan segera pulang. Akan tetapi Maehara agak melamun nih ketika melihat tubuh Umi yang aduhai banget. Alamak, kepesing. Ditambah lagi, Umi malah menggodanya balik dengan mencubit perut Maehara. Lulululun. Sehingga Umi pun tahu kelemahan Maehara. Dan di hari itu adalah ketiga kalinya mereka bermain bersama. Sehingga mulai waktu itu mereka tahu mereka memiliki satu frekuensi. Maehara juga senang karena Umi mau menyapanya dulu. Lalu ketika Umi mengajak Maehara untuk di akhir pekan bermain di luar, itu membuat Maehara kaget. Tapi kata Umi, sebagai anak SMA mereka butuh untuk bermain di luar. Tapi masalahnya itu adalah mereka berdua saja. Karena mereka akan mempunyai kesepakatan, yaitu merahasiakan hubungan mereka berdua di sekolahan. Sehingga jika bermain di luar, otomatis mereka mungkin akan ketahuan. Dan jiwa-jiwa introvert Maehara akan ketar-ketir. Tapi Umi bertujuan untuk mencoba sesekali cara-cara yang menegangkan ya kan? Alamak. Dan walaupun mereka ketahuan, ya tinggal umumkan saja status mereka dengan bilang berpacaran. Damn bro. Lalu ketika di rumah, Maehara pun menceritakan kepada sang ibu kalau akhir pekan nanti ia bakal pergi bersama temannya. Sang ibu langsung terharu dong karena akhirnya setelah 16 tahun anaknya bisa mempunyai teman. Dan saking senangnya sang ibu memberikan Maehara uang 10.000 yen atau ya 1 jutaan rek. Dan singkat cerita, keesokan harinya, meskipun mereka jarang bertemu, tapi mereka sering bertukar pesan lewat chat. Dan komunikasi mereka di kelas juga tidak boleh ketahuan oleh teman-temannya. Dan ketika di waktu istirahat, Maehara melamun karena ia tak menyangka bakal mempunyai teman seperti Umi. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara yang ternyata itu adalah Umi. Dan tak berselang lama, dari belakang muncul Yu dengan temannya yang bernama Nina. Mereka berdua sedang mengikuti Umi dan mereka bertiga pun mendengar kalau Umi ditembak oleh kakak kelasnya. Dan この人のこと知ってるの？知ってるも何も同じクラスじゃん。浅葱ちゃん付き合ってくれないかな。
Kisah 2. Di situ Umi langsung menolak pernyataan cinta itu. Meskipun ia jomblo dan tidak ada orang yang ia sukai, tapi Umi malas memikirkan soal cinta-cintaan. Di belakang Nina bilang, seperti itulah Umi, apalagi kalau dipertemukan dengan cowok yang ganteng tapi kelakuannya kayak buaya darat. Nah itu tuh Sugeng tuh. Bahkan Yu bilang dulu ia pernah ditembak juga. Alamak, birahi banget tuh cowok. Namun di situ Maehara malah salfok dengan mereka berdua yang ternyata suka menguping juga. Dan setelah drama itu selesai, mereka pun pamit pergi menyusul Umi. Tapi sebelum itu, Yu mengajak Maehara untuk bertukaran kontak. かけておいてね。今日のことは内緒だからね。増えちゃったな。 Kemudian kita melompat ketika mereka berdua kembali ke rutinitas biasanya, di mana Maehara jujur kalau ia tak sengaja melihat Umi ditembak oleh kakak kelasnya. Di situ Maehara kepo nih, sepopuler apa Umi itu? Tapi Umi malah menggoda. Apakah Maehara cemburu dan iri dengannya? Dan menurut Umi nih, menjadi orang populer itu akan pusing karena akan banyak orang yang modus. Makanya selama ini ia mesti menolak pertemanan. Maehara sepakat, sama seperti dirinya yang suka menyendiri dan juga malas meladani benalu yang seperti itu. Tapi itulah yang membuat Umi suka kepada Maehara. Tapi sebagai teman ya Rek, waduh hanya teman kok. Tentu mereka tidak akan saling baper sebab mereka akan selalu bersama untuk melampiaskan hobi mereka, yaitu bermain game dan menonton film. Dan singkat cerita, seminggu sudah berlalu dan hubungan mereka masih aman sejahtera. Akan tetapi Umi yang belakangan ini jarang berinteraksi dengan Nina dan juga Yu membuat mereka berdua curiga nih kalau Umi sudah punya pacar. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Waktu berkencan tapi dengan dali bermain di luar sih. Lalu ketika mereka bertemu, Umi pun agak salfok nih dengan outfit Maehara yang hitam seperti admin. Lama oi skripnya. Lama. Makanya Umi ingin besok Maehara memakai outfit yang lain, atau dengan kata lain mungkin akan ada kencan berikutnya. Waduh, kepeseng. Dan pertama-tama mereka mampir ke tempat Maehara biasanya. Dan seperti teman tapi mesra, mereka berdua saling menggoda untuk memanggil nama depan masing-masing. Dan di saat mereka istirahat makan siang, mereka membahas soal film yang belakangan ini Umi tonton, yaitu Hiu Bersayap Malaikat. What the hell? Sumpah jujur sih aneh sih filmnya sih. Emang ada ya film kayak gitu ya? Sehingga mereka pun berencana untuk menonton film itu di minggu besok. Tapi Maehara khawatir apakah Umi tidak dicurigai sama Nina dan juga Yu. Tentu tidak, karena biasanya di hari Jumat mereka akan pergi bersama. Akan tetapi dari belakang mereka tak sengaja mendengar ada satu murid yang dari sekolahan mereka bergosip tentang Umi yang baru saja menolak kakak kelas yang good looking. Namun sekarang malah kencan dengan cowok yang tidak terkenal dan culun kayak wibu. Wih, admin tuh. Weh Sugeng personal ya. Makanya Umi pun memberikan sesuatu yang membuat mereka terkejut, yaitu dengan berpura-pura mesra dengan Maehara seperti layaknya orang berpacaran. Di situ mereka pun saling menyuapi dan saling memanggil sayang. Alamak, kebeseng. Dan ketika mereka istirahat, Umi izin ke toilet dulu. Di waktu itu Maehara melamun karena ia tak menyangka bakal bisa berteman dengan Umi. Namun tiba-tiba Yu, Nina dan kedua temannya datang menyapa Maehara. Tapi Nina lagi-lagi tidak mengenal Yu dong. Padahal kemarin lu ketemu sampai. Di waktu itu Maehara yang khawatir Umi bakal ketahuan mencoba menelponnya. Sehingga Umi pun tahu kalau ada Yu dan teman-temannya di sana. Maehara mencoba untuk pergi, tapi Yu malah mengajak Maehara untuk bermain bareng dong. Karena Yu ini adalah orang yang positive thinking dengan anggapan banyak orang akan makin seru. Tapi Maehara menolak keras karena ia tahu alasan Umi suka bermain dengannya, karena orang seperti Umi dan Maehara ini yang notabene orang introvert dan tidak memiliki hobi yang sama seperti mereka itu akan dikucilkan. Makanya Maehara bilang kalau ia tidak akan cocok bersama mereka, sebab meskipun mereka bersama, tapi Maehara akan tetap seperti sendiri meski di situ ramai.
それはそれできっと楽しいと思うから、周りの空気とか雰囲気とか。だから Dan singkat cerita, Maehara pun bertemu dengan Umi. Umi pun berterima kasih karena sudah merahasiakannya. Dan ini semua berawal 1 tahun yang lalu ketika ia menemukan hobinya, di mana orang yang sungkan, pintar, dan punya muka di atas rata-rata seperti Umi itu akan memberatkan dirinya sendiri sebab tidak bisa menolak untuk membantu orang lain. Namun semakin banyak membantu, itu malah memberatkan kita sendiri karena orang-orang malah seenak jidat untuk meminta bantuan kita. Makanya itu admin pun bakal pilih-pilih untuk membantu seseorang. Ya mungkin membantu secara ilmu aja, tidak seperti finansial. Meski terlihat egois ya, tapi ini juga demi kesehatan mental kita Contoh nih, kalian ngutangin orang nih, kalian yang malah nagih, ngabisin waktu untuk nagih tuh orang, bayangin. Ya kayak gitu ya. Makanya kalian di situ akan menemukan apa yang dinamakan teman, bukan teman yang hanya datang saat dibutuhkan saja. Lanjut, ketika Umi ingin berteman sama Maehara dulu, Umi benar-benar berhati-hati karena ia tahu Maehara adalah calon teman sejatinya dan tidak akan ada lagi orang seperti Maehara. Sehingga di situ mereka pun sebagai teman akan saling membantu dan Umi akan meluruskan kesalahpahaman Yu yang tadi bertemu dengan Maehara. Di situ Umi menyuruh Maehara untuk duduk dan tidur karena Umi masih punya stamina. メッセージ来てる。ちょってそういい位置に前原の頭があっ何それ。ていなら寝てていいよマキ。 Dan singkat cerita, keesokan harinya, Yu meminta maaf atas kejadian kemarin. Dan Yu ingin mengajak Maehara untuk bermain bersama lagi. Tapi Yu malah membuat masalah besar lagi dong, dengan tak sengaja bilang kalau Maehara mempunyai nomornya. Sontaklah, cowok satu kelas langsung iri dengan Maehara yang culun dan mendiam, tapi malah mempunyai kontak cewek tercantik di kelasnya. Lalu ketika mereka pulang bersama, mereka tahu kalau Nida sedang mengikutinya. Jadi mereka pun akan melakukan misi kabur dari kenyataan. Dan seperti janji Yu, ia ingin bermain bersama Maehara. Makanya Maehara pun mengajak Yu dan Umi untuk bermain di rumahnya. Dan nih anak emang pede banget ya Baru pertama kali bermain dengan cewek, langsung diajak ke rumahnya dong. Lalu di sana Umi pun bertanya bagaimana cerita mereka bisa bertukaran kontak. Dan setelah menceritakan kejadian waktu itu, Yu lagi-lagi meminta maaf atas kejadian kemarin. Maehara pun menceritakan kenapa ia ingin merahasiakan temannya kemarin sebab ia tidak ingin temannya itu kerepotan dan akan menjadi penyendiri ketika berkumpul dengan teman-teman Yu. Sontaklah Yu bilang kalau mereka berdua itu romantis banget dan itu membuat Maehara dan Umi salting sendiri. Dan ketika Umi mengajak Yu pulang, Yu tiba-tiba meminta satu permintaan kepada Maehara, yaitu apakah Maehara mau menjadi temannya. Lah, bukannya dari kemarin jir, alamak. Dan untuk episode kali ini bersambung dulu Kenapa? Karena sekarang ini admin rekaman hari Jumat dan Sabtu bakal editing dan upload. Jadi ya gak ada waktu untuk buat 2 episode lagi meskipun ada episode 3 dan 4-nya. Tapi maaf banget ya, ini demi kalian ada tontonan di minggu ini. Gitu ya Dan admin istirahat, admin pamit dulu ya. Makasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih yang sudah request Bang Siroko in the gang dan semuanya makasih. Admin ucapkan terima kasih banyak-banyaknya karena tanpa kalian admin bukan siapa-siapa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.